Oh, baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz kajian hari ini. Ada dua pertanyaan saya yang akan saya sampaikan. Mohon penjelasan tentang itikaf. Iya, Rasulullah itikaf itu 10 hari terakhir itu betul-betul 10 hari. iya, Pagi sampai pagi selama 10 hari. iya, Tetapi yang terjadi di masyarakat sekarang ini tidak demikian. Ada yang itikaf itu mulai sholat isya, iya, mungkin sampai subuh, iya. siang di rumah. Oh iya, Nah, ada juga yang mengatakan itikaf itu kalau mau sholat lain iya, jam 12 malam atau jam 1 malam. iya, Mau menjelaskan Ustaz, sebenarnya apakah itikaf yang dimaksud sah itu yang bagaimana? iya. Yang kedua yang saya tanyakan adalah setiap mau masuk puasa atau setelah lebaran itu saling memaafkan. Iya. Qabalallah minna Ini minkum. pertanyaan saya. Sebenarnya kalimat ini disampaikan sebelum Ramadan atau sesudah lebaran? Iya. Atau dua-duanya? Kadang-kadang ada yang lupa menyampaikan sebelum masuk ke puasa, ada yang menyampaikan pada saat lebaran atau sebaliknya. Iya. Mohon penjelasan Mas, yang mana yang benar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iktikaf itu punya tingkatan-tingkatan. Level pertama yang paling afdal iktikaf 10 malam. 10 malam. Dimulai dalam beberapa riwayat kita masuk ke masjid beriktikaf ketika maghrib. Jadi ketika maghrib, ini hari 20 Ramadan, besok 21, berarti malam 21, masuklah ke dalam masjid, bawa pakaiannya, bawa perlengkapannya, dan tidur selama 10 malam di masjid itu beribadah. Ya, beribadah, bukan ngobrol. Ya, dan tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang. Semua kebutuhan sehari-harinya selama 10 malam itu didatangkan oleh orang lain, keluarganya kah, makanannya dan segala macam. Tidak boleh keluar masjid kecuali yang darurat seperti buang air. Adapun pulang ke rumah, maka putus ki niatnya. Maka dia ketika misalnya 5 malam nih agak jenuh, dia mau pulang ke rumah, rindu sama orang di rumah, pulang ke rumah, maka putus ki niatnya. Dia harus ketika balik lagi, dia harus memperbaharui niatnya untuk iktikaf kembali. Jadi iktikaf level pertama 10 malam tidak kemana-mana, ya, kecuali yang darurat, itu pun ke WC atau hal-hal yang lain. Level kedua adalah di bawahnya beriktikaf itu memilih malam-malam tertentu, yang biasanya orang memilih malam ganjil. Dia masuk nanti setiap malam ganjil, ya. Jadi setelah salat subuh atau nanti pagi dia pulang. Nanti besoknya lagi malam ganjil lagi baru dia datang. Kemudian level berikutnya yang datang itikaf sekedar dia bisa ikut sholat. Biasanya yang ikut sholat. Jadi misalnya diumumkan sholat lailnya dimulai jam 2, dia datang jam 12 untuk duduk, atau nanti pas mau salat baru dia datang. Ya, menunggu beberapa waktu lalu salat, lalu dia tunggu sampai subuh, ya, lalu dia pulang, ya. Dan iktikaf sah beberapa saat. Yang penting niat untuk datang duduk beriktikaf. Sebab iktikaf itu asal katanya berdiam diri. Jadi itu Pak. Jadi semuanya sah. Cuma tentu yang ada yang lebih afdal dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit tentang itikaf. Yang lain adalah itikaf yang asli, yang sesuai dengan sunnah Nabi, itu orang bikin bilik-bilik sendiri. Jadi supaya dia fokus di dalam masjid. Sekarang yang terjadi itikaf di masjid-masjid banyak sekali orang, dan yang terjadi adalah mereka tidak sibuk ibadah, sibuk ngobrol. Nah bawa HP
bawa HP, bawa, jadi bisnisnya tetap jalan di masjid. Bukan itikaf namanya itu. Ya, sah saja, cuma begitu nih tingkat bobot pahalanya menjadi rendah. Yang benar adalah semua orang berdiam. Komunikasi hanya dilakukan ketika ada hal-hal darurat yang diomongkan. Ya, karena orang akan sibuk dengan baca Quran, sholat sunnah dan seterusnya. Sekarang Pak, banyak masjid itikafnya sampai, kalau saya tidak salah di daerah Antang itu ada masjid namanya Jannatul Firdaus. Itu kemarin yang itikaf sampai 2.000 orang. 2.000 orang yang itikaf. Itu bukan orang itikaf itu sebenarnya. Kalau untuk sholat malamnya iya, itu sampai ya bikin WC itu Pak banyak sekali. Nah 2.000 orang yang itikaf. Ya, bagus juga sih sebenarnya, cuma tapi intisari dari itikafnya itu kalau mereka ngobrol ya hilang ki ruhnya itikaf. Iya Pak. Mungkin tambahan sedikit. Ada pertanyaan keduanya. Mengenai itikaf itu. Iya Pak. Mana lebih afdal, kita berjamaah atau itikaf sendiri-sendiri, Ustaz? Terima kasih. Sholatnya mungkin Pak, sholat. Kalau itikaf pasti berjamaah karena banyak orang. Salatnya. Sholat berjamaah Pak. Iya berjamaah karena dia termasuk jenis sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Ya, kan ada beberapa sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Idul Fitri termasuk sholat lail itu Pak. Ya, disyariatkan untuk berjamaah supaya yang hafalannya tidak banyak itu bisa mendapatkan manfaat dari bacaan yang panjang itu. Iya Pak. Ya. Ada pertanyaan kedua tadi Pak. Taqabbalallahu minna wa minkum itu diucapkan sebagai ucapan selamat, dan itu kalau lebaran. Itu biasa dilakukan diucapkan orang biasanya kalau yang dalam bulan puasa, kalau yang lagi baca-baca zikir-zikir itu, kalau sambung-sambung ki bacaan Qur'annya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baca lagi. Itu ucapannya sebenarnya taqabbalallahu minna minkum, ucapan selamat. Iya, dan itu diucapkan setelah lebaran. Iya, ketika lebaran. Iya. Adapun masuk puasa itu biasanya ucapan, kalau masuk bulan puasa ucapan selamat biasanya ucapannya orang itu Pak kalau bulan puasa. Selamat apa lagi bisa? Marhaban ya Ramadan. Iya. Selamat datang Ramadan. Itu biasa Pak yang dibilang. Iya, wallahualam. Sudah jelas Pak? Sudah cukup? 3 menit Pak. Iya, saya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kaitannya tadi dengan syarat kubur itu Ustaz, yang pertama. Iya. Mana lebih afdal, kita berdoa di rumah setelah salat dan kita syarat kubur dan berdoa di kubur itu Ustaz? Oh iya. Yang kedua adalah, ini tradisi kita kan sudah bergeser sekarang, tidak seperti dulu. Ya namanya silaturahmi setelah lebaran itu kan tidak ada lagi dilaksanakan Pak, terutama di kota-kota itu. Iya. Bisa anak-anak yang keliling, ya, itu pun anak-anak dikasih kue tidak mau ambil, dibilang uang saja. Nah sekarang lebih banyak pejabat-pejabat yang laksanakan itu dan mengundang pegawai-pegawai yang ada di bawahnya itu. Gimana dari segi pahalanya nih Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja. Tentang silaturahmi bagus kayaknya di masjid kita biasa juga tuh kalau Syawal diundang untuk silaturahmi pengurus dan jamaah. Itu mirip dengan yang dilakukan instansi-instansi. Bagus itu Pak, insyaallah. Adapun anak-anak ya, apa boleh buat. Sudah dari jauh sudah berteriak, siara om. Nah, sudah diketahui itu bahwa masuk mau ke sini nak, lah jam om. Uang. Volume down. Baru nak tahu tongi warna uang bilang. Iya. Power off. Uang 20 baru mau ambil. Yang hijau om. Kalau bisa yang lebih soleh. Uang soleh om. Yang soleh berjamaah om. Yang soleh berjamaah maksudnya uang merah. Nah, kan 2 pakai songkok gitu. Iya. Yang bikinkan lagu orang. Senyummu memang selalu menggoda. Itu kan 2 Soekarno Hatta itu kan senyum di situ. Soleh. Jadi
Kalau minimal uang biru om yang saleh sendiri itu 50. Ya. Itu Pak. Kemudian tentang yang mana lebih afdal tentang ziarah kubur, berdoa di rumah atau berdoa di kubur. Kalau dimaksudkan untuk orang tertentu, mayat tertentu di kubur, itu tidak apa-apa kita ke sana. Tapi sebaiknya di rumah saja berdoa, mendoakan keluarga kita, orang tua kita yang telah meninggal. Nah, nanti hubungannya dengan ziarah kubur nanti di saat-saat yang lain. So, sekali lagi, hukum ziarah kubur itu dimaksudkan untuk mengingat mati. Dan sekarang betul apa yang Bapak bilang, sudah banyak yang bergeser. Orang sekarang tidak takut lagi dengan kubur, Pak. Biar malam-malam. Justru sekarang banyak yang bikin konten di kuburan. Ya, tidak takut orang pergi di kubur malam-malam. Ya, justru orang banyak yang bikin konten. Bahkan ada yang berzina di kubur. Itu beberapa berita berzina di samping kuburan. Orang tidak takut lagi. Ya. Begitu Pak kira-kira. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf tidak bisa lama-lama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita sekalian sebagai balasan upaya-upaya kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah memberkahi kehidupan kita di bulan Rajab yang telah lewat, dan semoga sisa Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, dan mudah-mudahan dengan keberkahan itu Allah mengizinkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang insyaallah kita bisa beribadah